Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, menjadi single parents ya bagi seorang wanita itu pastinya bukanlah sebuah harapan. Namun garis kehidupan tidak akan bisa kita lawan ya. Sehingga tidak bisa dipungkiri nih, saat ada cinta yang menghampiri, di mana ada seorang wanita yang benar-benar butuh sandaran. Tapi bagaimana jika ternyata cinta yang datang itu malah berubah menjadi dendam dan bahkan membawa petaka? Nah, inilah kisah lengkap ditemukannya tubuh gadis cantik berselimut sarung di bawah tol Semarang. Yuk, kupas tuntas di channel Rika Roh. Swita Kusumagatra Subardia adalah seorang wanita cantik. Ia berusia 32 tahun, tinggal di Dusun Melati, Sleman, Yogyakarta. Dia adalah seorang single parents yang sudah mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Anak pertamanya dia titipkan di rumah orang tuanya. Sedangkan anak kedua yang berinisial MF masih balita, tinggal bersama dengan dirinya. Dia bekerja sebagai seorang bidan di sebuah rumah sakit yang berlokasi di kota Sleman. Dia juga sudah terdaftar menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia. Nah, menurut keluarganya, Swita ini dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras. Ia mandiri, penyayang keluarga, dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa teman kerjanya. Mereka mengatakan bahwa Swita ini adalah sosok rekan kerja yang cenderung asik. Dia sering berbaur dan tidak sedikit pun dia menampakkan ada kesedihan ataupun masalah. Swita mempunyai seorang kekasih gelap yang bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 31 tahun yang tinggal sendirian di sebuah kos yang berlokasi di Dusun Sumbergirang, Kota Lasem, Kabupaten Rembang. Doni mempunyai seorang istri dan dia juga sudah memiliki anak yang masih kecil. Namun dikarenakan anak dan istrinya ini tinggal di kampung, akhirnya Doni tergoda untuk berselingkuh dengan Swita. Sama dengan Swita, Doni ini ternyata adalah seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di kota Semarang. Swita dan Doni, mereka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, yaitu dari bulan Oktober tahun 2021. Perkenalan mereka berdua diawali dengan Swita yang pada kala itu ia mendapatkan tugas menjadi seorang petugas vaksinator. Dan di saat bertugas itulah akhirnya Swita bertemu dengan Doni. Menurut beberapa petugas nakes yang lain, diketahui mereka ini sering terlihat memamerkan kemesraan di saat mereka bertugas. Ternyata teman-teman, walaupun Doni ini sudah mempunyai anak dan istri di rumah, dalam kurun waktu dekat dia berencana akan meminang Swita untuk menjadikannya seorang istri. Ya, lantaran mereka sudah begitu dekat nih teman-teman. Swita pun sangat percaya dan nyaman untuk sering menitipkan anak perempuannya kepada Doni. Saat Swita pergi bekerja, dia ternyata sering membawa anaknya untuk menginap selama berhari-hari di kediaman Doni. Nah, seiring berjalannya waktu, Doni pun merasa ada yang tidak nyaman dalam hubungan mereka. Doni menganggap Swita ini adalah wanita yang genit, nakal, dan seringkali ketahuan berselingkuh di belakang dirinya. Selain berselingkuh, Swita ini sering membandingkan Doni dengan laki-laki lain. Dan pada akhirnya, dikarenakan merasa sakit hati dengan tingkah laku sang pacar, dia kemudian memutuskan untuk membalaskan dendamnya dengan cara yang begitu mengerikan.
Pada awal dan pertengahan bulan Februari tahun 2022, Swita yang pada kala itu ternyata sangat sibuk bekerja. Dia kemudian menitipkan anaknya, yaitu MF, di tempat kediaman Doni. Kala itu ia berniat akan menitipkan MF selama kurang lebih hampir 1 bulan gitu ya. Selain menitipkan MF, Swita juga kerap memberikan uang kepada Doni sebagai tanda terima kasih karena telah mengurus anaknya selama ia tinggal. Namun teman-teman, tanpa sepengetahuan Swita, Doni yang sudah kesulut emosi dan juga sudah menyimpan dendam, dia malah tega melakukan hal keji kepada MF. MF, sang anak, sering kali disekap di dalam kamar. Dia tidak diberi uang jajan, sering disakiti. Bahkan dia ini sampai tidak dikasih makan selama berhari-hari. Dan sampai pada akhirnya teman-teman, MF ini pun meninggal dikarenakan kelaparan. Nah, mengetahui bahwa MF ini telah meninggal, pada tanggal 20 Februari 2022, Doni langsung membuang tubuh MF ke sebuah kolong jembatan yang berlokasi di Jalan Tol Semarang-Unggaran, kilometer 425. Dan yang lebih parahnya lagi, Doni ini membuang tubuh anak berusia 5 tahun itu dengan cara dilempar dari atas jembatan. Ya, karena tidak mendapatkan kabar dari anak tercintanya, Swita kemudian mulai mendesak Doni untuk memberikan kabar tentang anaknya. Dan lantaran takut bila aksinya ini ketahuan, ternyata teman-teman, Doni memutuskan untuk ikut menyelesaikan Swita. Pada tanggal 7 Maret tahun 2022, Swita kembali dari pekerjaan. Ia pun mendesak Doni untuk segera menyerahkan anak kandungnya itu. Untuk melancarkan aksinya, yaitu menghilangkan satu-satunya orang yang bisa menjadi pembongkar kelakuan jahatnya ini, Doni pun langsung mengajak sang pacar untuk bertemu di sebuah hotel murah yang berlokasi di kota Semarang. Dan pada malam hari sesampainya di dalam hotel, mereka ini awalnya sempat berdebat teman-teman ya, perihal menghilangnya MF. Namun dengan cepat, Doni ini pun langsung menyakiti Swita dengan cara menarik kuat bagian lehernya menggunakan kerudungnya Swita sampai dia pun kehabisan nafas. Nah, setelah dia yakin bahwa Swita ini sudah tak bernyawa, Doni pun langsung membungkus tubuh kekasihnya itu dengan menggunakan sarung yang telah dia bawa, serta bagian mulutnya disumpel menggunakan kain. Di saat keadaan hotel itu sudah mulai sepi, Doni kemudian membawa tubuh sang pacar dan dimasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Dan ketika itu teman-teman, Doni menggunakan mobil berjenis Mitsubishi Lancer berwarna hijau lemon. Kemudian pada malam itu, Swita langsung dibuang dengan cara yang sama seperti MF, yaitu dilempar dari atas jembatan tol. Dan teman-teman, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 5 sore, warga yang kala itu sedang mencari rumput. Mereka dikejutkan dengan penemuan tubuh di dalam sarung. Dan hal ini sempat geger nih teman-teman. Dan warga tersebut langsung melaporkannya ke beberapa warga yang lain. Dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian. Mendapatkan laporan tersebut, polisi bersama tim forensik, mereka pun langsung datang ke lokasi kejadian. Nah, menurut polisi, lokasi penemuan tubuh ini terbilang terjal. Bahkan untuk mencapai lokasi, dari perkampungan terdekat, mereka harus berjalan kaki sekitar 2 km. Rute menuju tempat tubuh ditemukan itu pun terbilang sangat berbahaya, lantaran dipenuhi oleh batu yang sangat licin dan juga berbagai tanaman atau tumbuhan liar. Nah, menurut salah satu wartawan yang kala itu meliput, diketahui ketinggian jembatan itu sekitar 20 meter. Dan saat ditemukan, kondisi tubuh Swita sudah tidak bisa diidentifikasi. Dikarenakan memang bagian tubuhnya sudah dalam keadaan membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, menurut pihak kepolisian teman-teman, ciri-ciri dari tubuh itu sendiri yakni memiliki rambut panjang berwarna hitam yang sebagian disemir, tinggi badan sekitar 145 cm, dia mempunyai kulit berwarna kuning langsat dengan menggunakan celana jeans berwarna biru dan tank top berwarna merah. Dan untuk mengetahui identitas asli dari tubuh tersebut, dokter forensik pun langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan tes DNA atau juga otopsi lebih lanjut.
Dan teman-teman, akhirnya setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, diketahui tubuh perempuan itu diidentifikasi sebagai seorang bidan bernama Swita Kusumagatra yang telah menghilang. Dan setelah pihak keluarga sudah dihubungi, mereka kemudian menanyakan tentang keberadaan di mana anak kandung Swita yang selama ini tinggal di dalam rumahnya. Dan akhirnya 3 hari kemudian, di tanggal 16 Maret, polisi pun berhasil menemukan kerangka manusia yang kira-kira berusia sekitar 5 tahun. Yang diduga itu adalah MF, yakni anak dari Swita. Dan diketahui tulang belulang dari MF ini ditemukan sekitar 50 meter dari tempat penemuan tubuh ibu kandungnya. Menurut polisi, teman-teman, MF ini sudah tewas membusuk sekitar 2 minggu lamanya. Dan penyebab dari kematiannya sendiri yaitu karena kelaparan. Dari hasil pemeriksaan para saksi, kasus ini pun mengarah kepada Doni yang selama ini menjadi kekasih gelapnya. Dan tanpa perlu waktu lama, akhirnya di tanggal 17 Maret 2022, Doni pun langsung ditangkap. Dia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Nah, dari hasil pemeriksaan, akhirnya Doni pun mengakui semua kesalahannya, bahwa dirinya telah melakukan hal buruk itu kepada Swita dan juga sang anak. Serta motif dia melakukan hal ini hanya karena dendam dan dia sakit hati akibat Swita yang sering ketahuan berkenalan dengan pria lain. Dan teman-teman, atas perbuatannya itu, Doni pun akhirnya resmi dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Demikianlah kasus yang cukup rumit dan begitu mengerikan ya teman-teman. Berawal dari asmara yang bahagia, namun berubah menjadi dendam dan berakhir secara sadis. Gimana nih menurut teman-teman dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat, selalu hati-hati dan waspada. Take care dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!